Sandy Walsh bawa Calvin McLean tahan imbang raksasa Belgia. Gaji ST naik jika mendapatkan kontrak baru. Media Inggris soroti Jairo Riedewald yang tertarik perkuat timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh sangat dibutuhkan oleh klubnya di Belgia Calvin McLean. Terbukti ia langsung dipasang starter saat tim melawan raksasa Belgia Anderlecht meski baru saja pulang dari Piala Asia 2023. Bermain selama 83 menit, Sandy Walsh membawa Calvin McLean bermain imbang dengan skor 2-2. Tentu hasil tersebut menjadi 1 poin yang berharga melawan tim tangguh Belgia. Peran Sandy Walsh di Calvin McLean sendiri memang sangat sentral. Bahkan Besnik Hasi selaku nahkoda tim sempat berharap timnas Indonesia gagal di fase grup Piala Asia 2023. Pasalnya ia membutuhkan tenaga Sandy Walsh untuk menghadapi pertandingan-pertandingan di Liga Belgia. Sandy Walsh sendiri sudah tampil sebanyak 20 pertandingan bersama Calvin McLean di Liga Belgia musim ini dengan sumbangan 1 assist. Bek timnas Indonesia Saint Patinama resmi bergabung dengan klub Belgia Kassiupan usai tidak memperpanjang kontrak bersama klub Norwegia Viking FK. Kepastian itu didapat usai Kassiupan mengumumkan perekrutan Saint Patinama lewat situs resmi klub. Diketahui Saint Patinama mendapatkan kontrak dari Yupan berdurasi 2,5 tahun hingga 30 Juni 2026. Sementara itu pemain keturunan tersebut mengaku senang dan menjadi tantangan bisa bergabung dengan Yupan yang merupakan klub yang pernah dibela oleh Jordi Amat. Bisa dibilang tantangan yang dimaksud Saint Patinama adalah membantu Kassiupan lepas dari jeratan degradasi. Hingga pekan ke-23 Liga Belgia 2023-2024 atau ketika musim reguler menyisakan 7 laga lagi, Kassiupan menempati posisi 13 dengan angka 21 angka. Posisi tersebut kategori riskan, mengingat tim yang menempati posisi 13 hingga 16 akan tampil di playoff degradasi. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot resmi bergabung ke Bristol Rovers dengan status pinjaman dari Ipswich Town hingga akhir musim. Perekrutan Bagot sendiri telah diumumkan di situs resmi klub. Diketahui Bristol Rovers adalah klub yang bermain di kompetisi League One atau kasta ketiga Liga Inggris. Saat di kompetisi League One 2023-2024, Bristol Rovers menduduki peringkat ke-11 dengan koleksi 37 poin dari 28 pertandingan. Bristol Rovers tertinggal 13 poin dari Oxford United yang menempati urutan 6 klasmen atau batas akhir tim yang mengikuti playoff promosi ke divisi Championship musim depan. Selama membela Ipswich Town musim ini, Bagot lebih sering diturunkan dalam laga-laga seperti Piala Liga Inggris. Peminjaman Bagot ke Bristol Rovers diharapkan menambah menit bermain dia di lapangan. Sebelum bergabung dengan Bristol Rovers, Elkan Bagot menjalani masa peminjaman di Gillingham FC dan Cheltenham Town FC. Adapun klub pemilik Bagot Ipswich Town saat ini menempati posisi 2 di Championship, yang itu artinya punya peluang besar untuk promosi ke Premier League musim depan. Perjalanan 4 wakil ASEAN termasuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023 telah berakhir. Tidak ada wakil dari kawasan Asia Tenggara yang melaju lebih jauh dari babak 16 besar setelah timnas Indonesia dan juga Thailand kompak tersingkir di fase tersebut. Selain skuad Garuda dan Gajah Perang, 2 wakil ASEAN lain yakni Malaysia dan Vietnam bernasib lebih tragis. Kedua negara terhenti di fase grup. Secara keseluruhan, hasil yang diraih wakil ASEAN di Piala Asia 2023 tak terlalu buruk. Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Sementara Thailand sukses lolos ke babak 16 besar usai tak terkalahkan di fase grup. Malaysia sendiri sempat menjadi perbincangan meski gugur di fase grup lantaran berhasil menahan imbang Korea Selatan. Sedangkan Vietnam menutup partisipasinya dengan rapor terburuk tanpa meraih poin di Qatar. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menyinggung peran timnas Indonesia dalam keberhasilan Samurai Biru melangkah ke babak perempat final Piala Asia 2023 usai menyingkirkan Bahrain. Menurut Hajime Moriyasu, kemenangan atas Bahrain di babak 16 besar tak terlepas dari usaha keras tim mengevaluasi diri, yakni selama jeda usai melewati fase grup Piala Asia 2023. Lebih jauh lagi, Moriyasu menjelaskan bahwa Jepang telah melakukan analisis untuk memperbaiki performa mereka
pasca mengalahkan timnas Indonesia dalam matchday terakhir grup D pada 28 Januari kemarin. Di babak perempat final, Jepang sudah ditunggu lawan kuat sesama calon juara Piala Asia 2023 yakni Iran. Iran ke perempat final usai menekuk Suriah lewat drama adu penalti. Duel Jepang versus Iran sendiri di babak perempat final Piala Asia 2023 dijadwalkan bergulir di Stadion Education City, Al Rayyan, Qatar pada Sabtu besok. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku tidak akan pernah melupakan momentum anak asuhnya menggeruduk kamarnya. Itu terjadi ketika timnas Indonesia baru dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Hal tersebut menjadi perayaan paling membahagiakan bagi Sintayong. Bagaimana tidak untuk pertama kalinya timnas Indonesia tampil di babak 16 besar Piala Asia 2023. Ketika itu timnas Indonesia hanya bisa lolos ke per-8 final Piala Asia 2023 lewat jalur ranking 3 terbaik. Skuad Garuda harus menanti hasil tim lain di mana pada akhirnya Oman bermain imbang 1-1 melawan Yordania. Timnas Indonesia sendiri tampil cukup bagus di babak penyisihan grup, meski secara hasil akhir banyak kalahnya. Skuad Garuda bisa memberikan perlawanan kontra tim Irak, Jepang, Vietnam, dan Australia. Memang timnas Indonesia cuma bisa menang melawan Vietnam, sementara sisanya kalah. Akan tetapi banyak yang menganggap skuad Garuda didikan Sintayong sudah naik level. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan menilai Sintayong berpotensi naik gaji jika mendapatkan perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027. Menurut Bung Ropan, negosiasi kenaikan gaji akan dilakukan andai Sintayong berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan PSSI ke depannya. Bung Ropan juga memastikan Sintayong tidak pernah mengungkapkan keinginannya meninggalkan timnas Indonesia kepada Erick Thohir. Karena itulah, Erick Thohir belum mencari pengganti Sintayong karena masih menjaga komitmen kontrak. Bicara soal gaji, kabarnya Sintayong saat ini menerima bayaran 1 juta US dollar atau setara dengan 15,7 miliar per tahun. Jika dibandingkan dengan gaji pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini, nominalnya bak bumi dan langit. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini menerima bayaran 30 juta euro atau sekitar 511 miliar rupiah per tahunnya. Meski diberikan gaji sebesar itu, Roberto Mancini nyatanya hanya mengantarkan Arab Saudi lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sama seperti Sintayong bersama timnas Indonesia. Rumor Dean Zandbergen bersedia dinaturalisasi timnas Indonesia menyeruak setelah striker klub Sparta Rotterdam itu memfollow akun Instagram PSSI. Para pemain keturunan diketahui kerap mengikuti akun Instagram PSSI sebelum akhirnya menjalankan proses naturalisasi, yakni demi bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut yang turut dilakukan para pemain seperti JIZ, Tom Haye, hingga Martin Paes, yang saat ini tengah menjalani proses perubahan kewarganegaraan menjadi Indonesia. Terkini, Dean Zandbergen turut melakukan hal tersebut. Ia membuat pecinta sepak bola tanah air bertanya-tanya terkait potensinya membela timnas Indonesia. Diketahui, Dean Zandbergen merupakan pesepak bola keturunan yang dikabarkan punya darah Indonesia dari sang kakek. Pemain berusia 22 tahun tersebut saat ini tengah berkarir bersama klub Sparta Rotterdam U21 yang berkompetisi di kasta Liga Belgia Belanda atau Tweede Divisie. Menyitar data transfer marka, Dean Zandbergen telah tampil dalam 18 pertandingan Sparta Rotterdam U21 dengan mengemas 4 gol dan 5 assist. Meski bermain di tim U21, pemain berposisi sebagai penyerang tersebut juga tercatat merupakan bagian dari tim senior Sparta Rotterdam. Media Inggris CPLC Transfer HQ menyoroti soal kabar yang mengatakan pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald, siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Twitternya, media tersebut meyakini ada peluang Jairo Riedewald membela skuad Garuda asuhan Sintayong. Sebelumnya, kabar tersebut juga diperkuat oleh akun Instagram @football.indonesia yang mengirim pesan kepada Jairo Riedewald dan sang pemain mengaku telah menjalin komunikasi dengan PSSI. Jika Jairo Riedewald memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda tentu sangat diuntungkan. Sebab lini tengah timnas Indonesia pun semakin kuat berkat kehadiran sang pemain. Ia bisa membentuk trio maut bersama dengan Tom Haye dan Ivar Jenner. Kombinasi pemain berkelas tersebut membuat timnas Indonesia boleh bermimpi membuka mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Sekarang harapannya PSSI segera bergerak sehingga Jairo Riedewald bisa memperkuat timnas Merah Putih saat menghadapi Irak dan Filipina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
tepatnya pada 6 dan 11 Juni 2024 mendatang. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.